Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sholih dan sholihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PAI, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar, marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama mempelajari ke-25 nama-nama Nabi dan Rasul. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari sifat-sifat dari Rasul-Rasul Allah. Bapak minta kepada semua sholih dan sholihah untuk fokus memperhatikan penjelasan yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Setiap manusia itu pasti dibekali sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat itu ada dua macam nak. Ada sifat baik atau terpuji, dan ada sifat buruk atau tercela. Yang menyebabkan kenapa derajat Rasul-Rasul Allah itu lebih mulia atau lebih tinggi dibandingkan manusia yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan sifat-sifat yang terpuji atau yang baik kepada Rasul-Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Rasul-Rasul Allah dari berbagai macam kesalahan. Jadi insya Allah semua Rasul-Rasul Allah itu tidak akan melakukan kesalahan, karena semua perbuatan yang mereka lakukan itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dengan sifat terpuji inilah para Rasul Allah dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Mereka mampu melewati setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak, sekalipun semua Rasul Allah itu dijaga dari sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat yang buruk, Allah tetap memberikan mereka cobaan atau ujian. Dan ujian yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah itu lebih berat dibandingkan ujian yang diberikan kepada kita semua. Kita belajar dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang dilempari batu ketika beliau berdakwah. Itulah yang menyebabkan kenapa derajat Rasul-Rasul Allah itu lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan manusia yang lainnya. Mengerti ya nak? Selain sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah, ada juga sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Nah, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya nak, bahwasanya Rasul-Rasul Allah itu dijaga oleh Allah dari perbuatan yang buruk atau tercela.
ada beberapa sifat mustahil yang harus diketahui oleh kalian dari Rasul-Rasul Allah. Karena kita sebagai umat manusia harus mengetahui sifat-sifat tersebut agar kita yakin akan kemuliaan dari Rasul-Rasul Allah. Setelah kita meyakininya, kita wajib untuk meneladaninya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membahas mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul-Rasul Allah. Bapak minta kepada soleh dan solihah untuk fokus ya nak, memperhatikan penjelasan yang akan Bapak sampaikan mengenai sifat mustahil dan sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah ini. Sifat wajib yang pertama yang dimiliki oleh para Rasul-Rasul Allah yaitu sidik. Kata sidik itu berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya itu jujur atau benar. Jadi setiap Rasul itu wajib memiliki sifat sidik atau benar. Sedangkan sifat yang berlawanan dengan sifat sidik ini nak adalah kizib, yang artinya bohong ataupun dusta. Mustahil Rasul-Rasul Allah berbohong dengan semua ucapannya, karena setiap ucapan yang disampaikan oleh para Rasul-Rasul Allah itu merupakan petunjuk atau firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan kita nak, kalau kita itu lebih banyak bohongnya dibandingkan jujurnya. Lagi bercandanya aja kita mah suka bohong, apalagi lagi seriusnya, ya kan? Itulah yang membedakan antara kita dengan Rasul-Rasul Allah. Kalau Rasul-Rasul Allah itu setiap ucapannya sudah pasti benar. Kalau kita ucapannya itu masih diragukan. Ngerti ya nak? Jadi sifat wajib yang pertama yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah adalah sidik atau benar. Lawan dari sifat sidik yaitu kizib atau bohong. Sifat wajib yang kedua yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah yaitu amanah. Semua Rasul-Rasul Allah wajib memiliki sifat amanah, yang dimana makna dari amanah ini adalah dapat dipercaya. Sedangkan sifat yang berlawanan dengan sifat amanah ini adalah khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Para Rasul-Rasul Allah pasti dapat menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mereka patuhi, dan tidak mungkin mereka melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang pengkhianat itu tidak mungkin dapat dipercayai oleh umat. Nah, sifat Rasulullah itu nak amanah. Ketika Allah memberikan tugas kepada mereka, mereka akan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Berbeda dengan kita. Kalau kita disuruh beli terasi yang harganya 500, mintanya berapa? 2.000. Ngomong sama bundanya, "Bun, masa zaman sekarang terasi harganya 500? Udahlah, sini bawa 2.000 aja, takut kurang uangnya." Pas waktu beli harganya bener 500. Pulang ditanya, "Habis berapa nak?" "Habisnya 1.000 mak." "Loh kok 1.000? Iyalah, zaman sekarang mana ada terasi yang harganya gope." Ya Allah, tuh kan, baru disuruh beli terasi aja kita udah khianat, apalagi disuruh beli yang lainnya. Itulah yang membedakan antara Rasulullah dengan kita. Sifat wajib yang ketiga yang dimiliki oleh para Rasul adalah tabligh, yang artinya menyampaikan.
Sedangkan sifat yang berlawanan dengan sifat tabligh ini adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Para rasul-rasul Allah itu senantiasa menyampaikan segala ajaran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hal pun yang mereka sembunyikan kecuali yang Allah perintahkan untuk dirahasiakan. Itu mah namanya amanah, nak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disampaikan, ya pasti akan disampaikan. Apabila rasul-rasul Allah bersifat kitman atau menyembunyikan, maka ajaran yang beliau bawa itu tidak akan pernah bisa difahami oleh umat manusia. Gimana mau difahami? Disampaikan saja tidak, kan seperti itu. Maka dari itu mustahil rasul-rasul Allah memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Sifat wajib yang keempat yang dimiliki oleh rasul-rasul Allah yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Sedangkan sifat yang berlawanan dengan sifat fatonah ini adalah baladah, yang berarti bodoh. Para rasul-rasul Allah itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, yang melebihi umat manusia. Hal tersebut dikarenakan agar semua pesan yang disampaikan oleh rasul-rasul Allah dapat difahami oleh umat manusia. Apabila rasul-rasul Allah itu memiliki sifat bodoh, nak, maka tidak mungkin dapat membimbing umat manusia untuk berbondong-bondong atau bersama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah mustahil atau tidak mungkin kalau rasul-rasul Allah itu memiliki sifat baladah. Itulah keempat sifat dari rasul-rasul Allah yang wajib kita ketahui agar kita semua yakin bahwasanya para rasul-rasul Allah adalah manusia yang benar-benar menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran para rasul-rasul Allah dan meneladani sifat-sifat terpuji yang mereka miliki. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, nak, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat Ananda fahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.